teman-teman, saya Jennifer. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang 3 bab. Bab yang pertama adalah tentang membaca. Dalam membaca kita mempunyai unsur tersendiri. Ada 4 unsur. Yang pertama adalah tentang kita dapat memahami isi bacaan. Misalnya dalam bacaan terdapat pertanyaan-pertanyaan atau dialog. Contoh dari pertanyaannya misalnya kita harus mengetahui maksud dan tujuannya. Misalnya adalah apa berarti dia bertujuan menanyakan suatu benda. Siapa berarti dia menunjukkan menanyakan seseorang. Bagaimana berarti dia menunjukkan tentang pendapat atau beberapa hal. Yang kedua, kita harus mengetahui unsur intrinsik yang terdapat dalam bacaan. Misalnya tokoh, alur, gaya bahasa, latar, dan lain-lain. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Latar adalah unsur cerita di mana tempat dan waktu kejadian cerita itu berlangsung. Alur adalah bagaimana jalannya peristiwa itu berlangsung. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan pada saat tokoh berdialog, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang ketiga adalah fungsi laporan. Misalnya fungsi dari laporan, tujuannya dibuat laporan, kerangka laporan, dan lain-lain. Yang keempat, memahami isi tersurat atau tersirat dari bacaan yang kita baca. Misalnya, biasanya bacaan itu berisi tentang usulan, saran, kritik, masukan, dan lain-lain. Setelah itu saya akan menjelaskan bab yang kedua. Bab yang kedua adalah tentang menulis. Contohnya adalah misalnya menulis dialog. Dialog adalah kegiatan tanya jawab antar 2 orang atau lebih. Langkah-langkah menulis dialog yang baik adalah yang pertama menentukan tema yang kedua menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam dialog tersebut. Ketiga, menentukan pilihan kata yang tepat. Contoh yang kedua adalah menulis atau mengisi formulir adalah isi tentang informasi tertentu. Langkah-langkah dalam mengisi formulir yang baik adalah mengisi data sesuai yang diinginkan, misalnya nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Yang kedua, mengisi data secara lengkap, benar, dan jelas. Yang ketiga, hindari coret-coretan agar tidak terjadi keraguan pada data yang telah kita isi. Kemudian bab yang ketiga adalah tentang paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terkumpul secara utuh yang di dalamnya mengandung suatu makna. Paragraf dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah paragraf dedukatif, yaitu di mana paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Paragraf yang kedua adalah paragraf indukatif, yang dimana paragraf kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran, di mana letak kalimat utama terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf. Syarat pembentukan paragraf ada 3 bagian. Yang pertama adalah kesatuan, di mana isi paragraf harus mempunyai makna khusus atau ide pokok setiap dalam satu paragraf. Yang kedua adalah kepaduan, di mana setiap paragraf harus memadukan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain agar tersusun secara padu. Yang ketiga adalah kelengkapan, di mana isi paragraf harus memiliki kata-kata yang jelas, benar, dan lengkap agar semuanya sesuai dengan topik. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.